Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana, yassir lana umurana umural muslimin, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullah ta'ala, wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Naam, hadis. وبه حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس قال دخلت على أبي موسى وهو ثقيل فذهبت امرأته لتبكي أو تهم به فقال لها أبو موسى أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. قال فسكتت. فلما مات أبو موسى قال يزيد لقيت المرأة فقلت لها ما قول أبي موسى لك؟ أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم سكت. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق ومن سلك ومن خرق. Diriwayatkan dari Sayyidina Yazid bin Aus rahimahullah ta'ala qala dakhaltu ala Abi Musa, aku masuk menjumpai Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, wa huwa sakilun, beliau sedang sakaratil maut, beliau sedang sakit parah. Fa zahabat imra'atuhu, maka berangkatlah istrinya, dalam artian akan pergi, dalam artian akan istrinya litabakia, untuk menangis. Fazahabat imra'atuhu, maka akan istrinya untuk menangis, atau riwayat yang lain tahumma bihi, berencana ia istri dengannya menangis. Dilihat oleh Sayyidina Abu Musa, istrinya itu sudah ada tanda-tanda mau menangis. Maka berkata kepadanya Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, amma sami'ti, apakah kamu pernah mendengarkan apa yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qalat, berkata ia istri, bala, betul. Qala, berkata ia Yazid bin Aus, fasakatat, maka diam ia istri. Tanda-tanda menangis itu hilang sama sekali, diam dia. Falamma mata Abu Musa, maka tak kala meninggallah Sayyidina Abu Musa Asy'ari, berkata Yazid bin Aus perawi hadis ini, aku jumpai wanita tersebut. Faqultulaha, aku katakan kepadanya, apa perkataan Abi Musa kepadamu? Ma qaulu Abi Musa, apa itu maksud perkataan Sayyidina Abi Musa Asy'ari kepadamu yang berbunyi ama sami'ti qaula Rasulillah? Adakah kamu pernah mendengarkan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Semasakati, kemudian qalat, berkata ia istri Sayyidina Abi Musa Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man halaq, tidaklah termasuk golongan kami orang yang mencukur rambutnya. Maksudnya mencukur rambutnya karena musibah yang menimpanya. Wa man salaka, tidak juga orang yang menangis mengencangkan suaranya. Wa man kharaqa, dan tidak juga orang yang merobek-robek
pakaian atau kerah bajunya. Nah, begitu kalau sekiranya kedua-duanya sama-sama mengenal agama. Jadi tidak perlu berceramah panjang lebar, enggak perlu nasihat ini dan itu, sehingga Sayyidina Abu Musa ingatkan, kamu ingatkan perkataan Rasul tentang orang yang akan ditimpa musibah? Kata istrinya, ingat. Nah, itu saja. Istrinya langsung ingat apa yang dimaksudkan oleh suaminya, dan dia pun langsung diam. Ketika seorang tabi'in mengetahui hal tersebut, aneh juga, hanya ngomong seperti itu juga, hanya ngomong seperti itu saja, istrinya langsung diam, sehingga belum mencari tahu apa perkataan tersebut. Nah, ternyata perkataan itu adalah ancaman bagi orang-orang yang tidak sabar ketika ditimpa musibah. Hadis. Wa bihi hadatsana Musaddad qala sana Humaid ibnu Aswad qala hadatsana Al-Hajjaj amilun li Umar ibnu Abdul Aziz al-Rabaza qala hadatsani Asid ibnu Abi Asid an imraati min al-mubayyi'ati qalat kana fima akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ma'ruf alladhi akhadha alaina alla na'siyahu fihi alla Musa wajhan wala nadwa wailan wala nashqa jaiban wa alla nansura sya'aran. Diriwayatkan daripada Sayyidina Usaid bin Abi Usaid radhiyallahu ta'ala anhu an imra'atin, tentang seorang wanita minal mubayyi'at, tentang salah seorang wanita dari wanita-wanita yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita-wanita yang baiat dengan Nabi yang dinukilkan dalam surah apa itu? Wa bayyihunna, surat apa? Mumtahina. Nah, mumtahina, wanita yang meninggalkan suaminya dari jahiliyah, kemudian dia memeluk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah. Wanita ini tidak masuk dalam perjanjian, artinya wanita itu tidak dikembalikan. Tapi ketika suaminya menuntut, maka umat Islam wajib membayar maharnya, mengembalikan mahar pada wanita tersebut pada suaminya. Dan wanita itu dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang wanita itu perawi dari hadis ini. Qalat, berkatalah wanita tersebut, kana fima akhadha alaina, adalah di antara sesuatu yang menegaskan di atas kami, yang menegaskan di atas kami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fil ma'ruf, pada perkara yang ma'ruf, alladzi akhadha alaina, yang menegaskan ya Rasulullah di atas kami, yang berjanji ya Rasulullah kepada kami, alla na'siyahu fi, bahwa kami tidak akan maksiat kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal tersebut. Apa itu? Alla nakhmusa wajhan, bahwa kami tidak akan mencakar-cakar muka, bahwa kami tidak akan mencakar-cakar muka kami, maksudnya ketika ditimpa musibah. Wala nad'u wailan, dan kami tidak menyerukan kecelakaan. Wala nashqa jaiban, kami tidak akan merobek baju atau kerah baju, dan bahwa kami tidak akan menghambur-hamburkan rambut kami. Dia buka dia jilbabnya, buka ikat rambutnya, kemudian dihambur-hamburkan. Nah, contoh kasus yaitu salah satu perempuan dari anak Jenderal Panjaitan. Ketika bapaknya ditembak di situ, dia hambur-hamburkan rambutnya, dan dia tenggelamkan mukanya di darah sang jenderal.
Ini rambutnya mekar jadi. Itu bagian daripada yang dilarang ketika ditimpa musibah. Babu san'atit ta'ami li ahli al-mayyit. Bab membuat makanan bagi keluarga mayyit, mayyit. Artinya orang yang baru saja meninggal. Nah. وبه حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثني جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u, buatkan oleh kalian bagi keluarga Ja'far akan makanan. Fa innahu, maka sesungguhnya keluarga Ja'far qad atahum, sungguh telah datang akan mereka amrun saghalahum, oleh urusan yang menyibukkan ia akan mereka. Jadi ketika Sayyidina Ja'far radhiyallahu ta'ala syahid dalam perang apa ya san? April. Yang meninggal di sana 3 panglima perang yang Nabi sebutkan. Sayyidina Abdullah ibn Rawaha, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Zaid bin Haritha. Perang apa? Perang Mu'tah. Baru diambil kepemimpinan oleh Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Ini bukan pemimpin yang ditunjuk oleh baginda Rasul, tapi pemimpin yang dimusyawarahkan oleh pasukan perang. Ketika Nabi menyebutkan hal tersebut di Madinah, orang Yahudi katakan 3 panglima itu akan mati syahid. Tidak ada seorang Nabi mengatakan hal demikian, melainkan semuanya akan mati syahid. Nah, ketika selesai perang, informasi datang ke Madinah, ternyata Sayyidina Ja'far telah meninggal, dan orang-orang, anak-anak mereka itu semuanya masih kecil-kecil. Semuanya masih kecil-kecil. Yang tertua adalah Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Akhirnya Nabi sabdakan, bikinkan oleh kalian, wahai tetangga-tetangga keluarga si Ja'far, sesungguhnya akan makanan, sesungguhnya mereka sedang ditimpa oleh sesuatu yang menyibukkan mereka. Jadi dianjurkan kepada tetangga-tetangga membuat makanan, nasi diantarkan dengan lauk pauknya, sayur mayurnya ke rumah orang yang meninggal dunia, karena orang meninggal dunia itu dalam keadaan bimbang dan keadaan sibuk dan sedih, jadi enggak sempat masak. Itu hadisnya. Hadis dari hadis ini dipahami oleh tetangga seberang, bahasanya keluarga orang meninggal dunia tidak boleh buat makanan. Tidak boleh keluarga yang meninggal membuat makanan yang akan diberikan kepada tamu yang datang, karena Nabi memerintahkan kepada tetangga membuat makanan, sehingga tidak boleh dia membuat makanan. Ini karena dia tidak belajar kaidah usul fikih, akhirnya salah paham dalam hadis ini. Nah, tidak ada satupun kaidah usul fikih mazhab mana sekalipun yang mengatakan perintah kepada si A adalah larangan kepada si B. Itu enggak pernah ada. Tapi perintah untuk A, larangan untuk B, ya. Berdirilah kamu, itu perintah, berarti larangan untuk duduk. Itu betul. Tapi apabila diperintahkan pada si A untuk melakukan sesuatu, lalu si B mau juga, akhirnya si B dilarang, atau enggak ada itu kaidah usul. Nah, kaidah seperti itulah yang salah, sehingga dia salah paham dari hadis ini. Nah, sebetulnya diperintahkan kepada tetangga untuk membuat makanan, hantarkan ke rumah orang yang ditimpa musibah. Perintah tersebut tidak ada muatan larangan,
kepada keluarga yang ditinggalkan untuk juga ikut membuat makanan. Babun fi syahidi yuwassal, bab tentang orang mati syahid dimandikan. Wa bihi laqasana Qutaibah bin Sa'id qala sana Ma'nu ibnu Isa wa hadatsana Ubaidullah bin Umar al-Jushami qala sana Abdurrahman bin Mahdi an Ibrahim bin Tuhman an Abi Zubair an Jabir qala rumiya rajulun bi sahmin fi sadrihi aw fi halqihi wa famata fa udrija fi thiyabihi kama huwa qala wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, qala rumiya rajulun, telah dilempar seseorang dengan anak panah, fi sadrihi, pada dadanya, ada riwayat fi halqihi, pada tenggorokannya, famata, lalu meninggal ia orang tersebut, fa'udrija fi thiyabi, lalu dimasukkan ia orang itu dalam pakaiannya, kamahu, sebagaimana dia. Qala, berkata ia Sayyidina Jabir bin Abdullah, adalah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang mati syahid tidak dimandikan. Hadis. وبه لبسنا زياد بن أيوب وعيسى بن يونس قال حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن سائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا bidimaihim wa thiyabihim. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, mereka berikut dengan darah-darah mereka, walam yusalla alaihim, dan tidak disolatkan di atas mereka karena mereka tidak suci. Karena mereka tidak suci lalu tidak disolatkan. Tidak dimandikan karena darah adalah akan menjadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat. Sesungguhnya orang mati syahid itu akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan darah mereka. Dikumpulkan pada hari kiamat dengan darah dan luka mereka, tapi warnanya saja yang warna darah, baunya bau kasturi. Jadi orang akan dikumpulkan sebagaimana dia meninggal dunia. Yuhsyarun nasu alama yamut. Dikumpulkan manusia sesuai dengan dia dalam keadaan mati. Mati dalam keadaan melakukan ibadah haji, diharamkan untuk menutup kepala jenazah laki-laki, diharamkan untuk menutup muka jenazah wanita. Maka dia akan dibangkit pada hari kiamat berpakaian haji dan menyantunkan talbiyah. Dan ketiga meninggal ketika khutbah, dia akan dibangkitkan dengan tongkat khatibnya. Kalau dia meninggal dalam keadaan syahid, dikumpulkan dalam keadaan luka dan darahnya. Kalau dia meninggal karena dia mabuk, maka dia akan dikumpulkan dengan botol mabuk-mabukannya. Kalau meninggal dia sedang nabrak tiang listrik yang motornya, dia akan dikumpulkan dengan motor yang sudah remuk, menabrak tiang listrik tersebut. Maka pilihlah kondisi mati yang membanggakan kita nanti di akhirat kelak, dikumpulkan dalam kondisi tersebut. Hadis. Wa bihi hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Zaid yani ibn Hubab wa hadatsana Qutaibah ibn Sa'id qala hadatsana Abu Safwan yani Al-Marwani an Usama an Zuhri an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu
المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة وقد مثل به فقال لولا أن تجد الصفية في نفسها لتركتهم حتى تأكله العافية حتى يحشر من بطونها وقلت الثياب وكثرت القتلى فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنوا في ثوب واحد. زاد قتيبة ثم يدفنون في قبر واحد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an al-makna hadis, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati atas Sayyidina Hamzah wa qad muthila bihi, sungguh telah dimutilasi ya Sayyidina Hamzah dengannya. Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula, jikalau bukan mempertimbangkan, antajida safiyatu fi nafsiha, bahwa menemukan, merasakan oleh Sayyidah Safiyah di dalam dirinya. Sayyidah Safiyah adalah saudari perempuan daripada Sayyidina Hamzah. Kalau bukan karena mempertimbangkan sesuatu yang ada dalam diri Sayyidah Safiyah, kesedihan, la taraktuhu, sungguh aku biarkan akannya Sayyidina Hamzah hatta ta'kulahul afiyah, sehingga memakan akannya Sayyidina Hamzah oleh hewan pemakan daging, hatta yuhsyara min butuniha, sehingga dikumpulkan ia Sayyidina Hamzah dari perut-perutnya hewan. Supaya lebih sempurna saksi atau kesyahidan daripada Sayyidina Hamzah, tapi karena mempertimbangkan kesedihan yang melanda saudari perempuannya, maka tetap juga dikuburkan. Wa qallatit thiyab, sedikitlah jumlah kain kafan pada waktu itu. Wa qasratil qatla, banyaknya lah korban pembunuhan, korban kematian perang, yaitu di perang Uhud. Adalah seorang laki-laki dan 2 laki-laki dan 3 laki-laki, dikafankan mereka dalam 1 lembar pakaian. Bagaimana caranya? Allahu a'lam. Apakah sekadar diselimutkan masuk kafan di sini, atau memang kafan yang harusnya untuk 1 orang dibagi 3 untuk 3 orang? Yang jelas bukan orang itu dibungkus seperti kita masukkan sesuatu dalam karung, masukkan 3 orang dalam dibungkus ketiga-tiganya. Itu kan itu maksudnya. Menambah oleh Imam Qutaibah, kemudian dikuburkan mereka dalam 1 kuburan. Maka diperbolehkan ketika digabungkan 2 orang dalam 1 kubur karena darurat. Di antara daruratnya adalah banyaknya korban. Maka ini termasuk bahagian dalilnya. Adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya ketika menguburkan 2 orang atau 3 orang dalam 1 lubang. Nabi bertanya, ayyuhum aktsaru Qur'anan, manakah di antara mereka yang paling banyak hafalan Qur'annya? Ketika ditunjuk, fayuqaddimu ilal qiblah, mendahulukan ya Nabi akannya orang yang banyak hafalan Qur'annya untuk diturunkan ke arah kiblat. Jadi kubur itu panjang, jadi arah kiblat nomor 1, urutan nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Kalau ada 4 jenazah, ditanya mana yang paling banyak hafalannya, masukkan orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Itu bahagian riwayat hadis yang diriwayatkan dalam fadilah menghafal Al-Quran. Hadis. Wa bihi hadatsana Abbas
عن أنبار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة عن زهري عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Sayyidina Hamzah. Waqad musila bihi, sungguh telah dimutilasi dengannya Sayyidina Hamzah. Walam yusalli ala ahadin, tidak menyolatkan ya Nabi di atas seorang pun dari orang mati syahid ghairihi, selainnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu. Jadi siapapun daripada selain Sayyidina Hamzah, termasuk Sayyidina Hamzah juga, tidak disolatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak suci, dikarenakan mereka tidak dimandikan. Hadis. Wa bihi laqad hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Yazid ibn Khalid ibn Mawhab anna al-Laytha حدثهم عن ابن الشهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله قال أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ويقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشر له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا. Kan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ada ya baginda Rasul menggabungkan antara dua orang dari korban perang Uhud, maksudnya di kalangan kaum muslimin. Wa yaqulu, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhuma, manakah di antara dua orang ini aktsaru akhdhan, yang paling banyak hafalan bagi Al-Quranul Karim. Fa idza usyira lahu, apabila diisyarat, ditunjukkan kepadanya Nabi, baginya Nabi kepada salah seorang dari keduanya, qaddamahu fil lahdi, mendahulukan ya Nabi akannya orang tersebut ke dalam lahat. Lahat adalah satu lubang yang dibuat di kaki kubur ke arah kiblat. Sedangkan untuk jenazah kedua, yaitu ditaram di dalam syak yang ada di dasar kubur, di tengah-tengah kubur, di dasarnya dibuat seperti parit. Maka siapa yang dikatakan hafalannya banyak, Nabi masukkan orang itu pertama sekali ke lahat, nanti orang setelahnya di dalam syak. Ini menunjukkan bahasanya lahat dan syak lebih afdal lah, lebih afdal lahat. Itu salah satu dalilnya. Wa qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana syahidun, aku menjadi saksi terhadap mereka. Ala di sini maksudnya membela, bukan ala memudaratkan. Ala, aku menjadi saksi bagi mereka pada hari kiamat, dan memerintahkan ya Nabi SAW menguburkan mereka dengan darah-darah mereka, dan mereka tidak dimandikan. Hadis. Wa bihi hadatsana Sulaiman bin Dawud al-Mahri qala hadatsana Ibn Wahb al-Layth bi hadzal hadis bi ma'nahu qala yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhud fi thawbin wahidin. Dengan hadis yang sama dari riwayat daripada Laits bin Sa'ad radhiyallahu an qala yajma'u bainar rajulaini, mengumpulkan ya Nabi antara dua orang laki-laki dari korban Uhud fi thawbin wahid, dalam satu lembar pakaian. Babun fi sitril mayyiti inda ghuslihi, bab menutup mayit ketika memandikannya mayit. Mayit dimandikan harus pakai basahan, harus tertutup, tidak boleh seperti mencuci ayam. Hadis. Wabi ilaiklah hadasana Ali ibn Salim Abdulli qala hadasana Hajjaj an ibni Jurayd qala akhbirtu an Habib ibni Abi Thabit an Asim ibni Damra an Ali an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tubariz faqidaka wa la tanduranna ila faqidi hayyin wa la mayyitin.
Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali, la tubriz fakhidak, jangan kamu singkapkan pahamu wahai Ali. Wala tanzuranna, jangan sekali-kali kamu melihat kepada paha orang hidup, juga tidak kepada paha orang meninggal. Artinya paha orang meninggal juga wajib ditutup. Nah, kemungkinan terbuka, kemungkinan besar terbukanya adalah waktu memandikan. Sehingga di sini diistinbat menjadi dalil ketika memandikan jenazah harus ditutup auratnya. Kalau dia laki-laki antara pusar dan lutut, kalau perempuan seluruh tubuh. Hadis. Abi ilaih kala haddatsana Nufail kala haddatsana Muhammad ibn Salam Nufaili. Nufaili. Abi ilaih kala haddatsana Nufaili kala haddatsana Muhammad ibn Salama an Muhammad ibn Ishaq haddatsani Yahya ibn Abbad kala haddatsani Yahya ibn Abbad an Abi Abbad ibni Abdullah ibn Zubair qala sami'tu Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha taqul lamma aradu waslan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi madari unajarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thiyabihi kama nujarridu mautana am namsiluhu alaihi thiyabuhu falamma ikhtalafu alqallahu alaihimun nawma hatta ma minhum rajulun illa wadhaqnahu fi sadri thumma kallamuhum mukallimu min nahiyatil baiti la yadruna man huwa anisilun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabu faqamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faghasaluhu alaihi qamisu yasubbuna al-ma'a fawqa al-qamisi wa yudallikunu kunahu bil qamisi duna aydihim wa kanat Aisyatu taqulu la istakbartu min amri mastadbartu ma ghasalahu illa nisa'uhu. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, lamma aradu, tak kala mereka menginginkan akan memandikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, wallahi demi Allah, ma nadri, kami tidak tahu, anujarridu Rasulullah, apakah kami akan lepaskan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari pakaiannya sebagaimana kami melepaskan pakaian orang-orang mati di antara kami, atau naqsiluhu wa alaihi thiyabu, kami mandikan akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di atasnya Nabi pakaiannya Nabi. Kami enggak pasti apa yang harus kami lakukan. Apakah kami buka pakaian Nabi atau kami mandikan dalam baju? Falamma ikhtalafu, maka tatkala berbeda pendapat mereka, alqallahu alaihimun nauma, menimpakan oleh Allah kepada mereka akan tidur, hatta ma minhum rajulun, tidak ada seorang pun dari mereka, ma minhum, tidak ada dari mereka, ahadun, seorang pun, kecuali wazaqnuhu fi sadri, dagunya sudah ada di dadanya. Nah, dagu sudah ada di dada, tidak tidur begini. Nah, antum bisa nggak sampai dagu ke dada? Bisa? Nah, itu standar sahabat, dagu sampai ke dada. Kalau nggak bisa, ada yang salah di leher kepalanya. Sampai, berarti leher ada kependekan, harus ada pengurangan berat badan supaya lehernya panjang lagi.
Jadi seluruh sahabat itu dagunya bisa nyentuh dada ketika tidur. Summa kallamahum mukallimun, kemudian berbicara kepada mereka oleh orang bicara dari ujung rumah. La yadruna manhu, tidak tahu mereka siapa orang itu, apakah malaikat atau siapa. Apa katanya? Anisilun nabi, mandikan oleh kalian akan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabuh, di atasnya Nabi pakaiannya Nabi. Faqamu, maka berdirilah mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faghassaluhu, lalu mereka mandikan akannya Nabi, wa alaihi qamisuhu, di atasnya Nabi baju gamisnya Nabi. Sehingga dalam bab salat jenazah kita baca sunnah memandikan jenazah dalam baju gamis yang lengan baju gamis itu luas, sehingga orang mandikan jenazah bisa masukkan tangan lewat lengan tu, gosok-gosok. Nah, dasarnya hadis yang ini. Yasubbunal ma'a fawqal qamis, menuangkan mereka akan air di atas baju gamis. Menuangkan mereka akan air di atas baju gamis. Wa yudallikunahu, dan menggosok-gosok mereka akannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan gamis, bukan dengan tangan mereka. Jadi menggosok dengan gamis bukan dengan tangan, maksudnya adalah sahabat itu menggosok Nabi di atas gamis, sehingga antara Nabi, antara tangan sahabat dengan gamis itu, antara tangan sahabat dengan kulit Nabi terlapisi oleh baju gamis. Adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Lawis takbaltu min amri, jikalau aku bisa menghadap dari urusanku, mastadbartu, sesuatu yang aku telah membelakanginya." Itu bahasa kitanya, kalau aku bisa kembali ke masa lalu, ma wasalahu, tidak memandikan akannya Nabi kecuali oleh istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau bisa kembali ke masa lampau, kami akan buat aturan, kami akan ajukan yang mandikan Nabi itu adalah istrinya, bukan orang lain. Nah, babu kaifa ghusl mayyit, bagaimana cara memandikan mayit. Nah, Abi ilaika hadatsana al-Qanabi an Malik hadatsana Musaddad hadatsana Muhammad ibn Zaid al-Ma'na an Ayyub an Muhammad bin Sirin an Sayyidah Ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala anha qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwafiyat ibnatuhu faqala igsilna thalathan aw khamsan aw akthar min dhalika in ra'aytunna dhalika bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirati kafuran aw shay'an min kafurin fa idza faragtunna fa'adhinnani falamma faragna adhannahu fa'atana haqwahu faqala ash'irnaha iyahu qala an Malik yakni izaruhu wa lam yakul Musaddad dakhala alaina. Diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, dakhala alaina, telah masuk jumpa dengan kami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu, ketika diwafatkan putrinya beliau, yaitu Sayyidatina Zainab binti Abi As ibn Rabi', orang tua daripada Sayyidah Umamah yang dibawa oleh Nabi dalam salat. Sayyidah Umamah, Sayyidina Umamah. Umamah itu seorang laki-laki, seorang perempuan. Diwafatkan putrinya Nabi Sayyidatina Zainab, faqala, maka berkata, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandikan olehmu akannya 3 kali atau 5 kali atau lebih dari demikian, in ra'aitunna dzalik,
Jika kalian beranggapan akan demikian lebih, maksudnya kalau menurut anggapan kalian perlu lebih daripada 5 kali. Jadi jenazah dimandikan dalam hitungan ganjil, minimalnya 3. Kalau 3 belum bersih juga, tambah 2, dah 5. 5 juga belum bersih, tambah 2 lagi, 7. Bima'in wasidrin, dengan air dan sidir. Jadi memandikan jenazah pakai air campur daun bidara. Waja'alna fi akhira kafur, jadikan oleh kalian di bagian akhir air mandi akan air kafur. Kafur di sini kafur barus, bukan kafur tembok, juga bukan kafur tulis. Nah, kafur tulis bahasa Arabnya tobashi. Kafuro itu memang betul-betul kafur barus. Au syai'an min kafur, atau sedikit dari kafur. Fa idza fartunna fa'adhinnani, apabila kalian telah selesai memandikannya, mau dikafankan, beritahukan aku. Famlamma faragna, maka tatkala kami telah selesai, adzannahu, kami beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atana haqwa, memberikan ia Nabi kepada kami sarungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkata ia Nabi, asyirnaha iyahu, jadikan baju dalam oleh kalian akannya sarung, akannya Sayyidah Zainab, iyahu akannya sarung. Baju dalam maksudnya adalah lapisan paling dalam. Qala an Malik, yakni izarah, hakwatati sarung. Walam yakul musaddad dakhala alaina. Riwayat Imam Musaddad enggak ada bahasa dakhala alaina. Jadi dari riwayat tersebut ada aturan mandi, yaitu 3, 5, 7 atau 9. Kemudian di sini ada hadis berkaitan dengan tabaruk, yaitu dengan pakaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan lapisan paling dalam. Nah, kalau kita bertabaruk juga boleh. Nah, mana kira-kira gamis yang paling sering kita gunakan untuk beribadah? Kita berwasiat untuk dikafankan dengan gamis tersebut. Itu bagiannya sah-sah saja. Atau jamaah haji berwasiat dikafankan lapisan paling dalam itu dengan 2 pakaian hajinya. Begitu juga para satu orang sahabat yang meminta gamis Nabi yang baru saja Nabi pakai untuk dijadikan kafannya. Jadi mempersiapkan kafan hukumnya tidak sunnah, kecuali kalau untuk memastikan dari harta yang halal. Nah, memastikan dari harta yang halal atau dari pakaian yang kita gunakan untuk beribadah yang khas, yang tidak semua pakaian mendapatkan ibadah tersebut. Di antaranya adalah gamis yang dipakai ketika khataman kubro. Nah, itu kan enggak khataman kubro tiap hari. Baju yang dipakai kalau Imam Malik, baju yang diwasiatkan adalah baju yang dipakai untuk salat tahajud malam. Hadis. Wabi ilaikul haddatsana Ahmad ibn Abda Abu Kamil bimana asnad anna Yazid ibn Zuray haddatsahum haddatsana Ayyub an Muhammad ibn Sirin an Hafsa ukhti an Zainab ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala anha qalat musanna thalathata qurun. Diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Atiyah, beliau katakan kami sisir akannya Sayyidatina Zainab 3 kepang. Jadi kalau wanita rambutnya dalam kafan itu disisir, setelah sisir dikepangin, artinya dijalin, rambutnya dijalin menjadi 3 kepangan. 1 kepangan di sebelah kanan, 1 di kiri, 1 bagian tengah, sesuai dengan rambut. Tapi kalau rambutnya tipis, cukup 1 kepangan saja. Nah, kepangan itu pun sunnah ganjil. Kalau enggak 1, 3.
Nah, hadis وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن حمزة بنت سير عن سيدة أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت وظفرنا رأسها 3 قرون ثم ألقيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها. Dirikan dari Sayyidatina Ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau katakan, kami kepang, kami jalin akan rambutnya Sayyidatina Zainab 3 kepangan. Summa alqainaha khalfaha, kemudian kami jatuhkan, kami ulurkan akannya kepangan di belakangnya. Muqaddama ra'sihi, di bagian depan kepalanya, wa qarnaiha, dan 2 tanduknya. Jadi kepangan itu di mana posisinya? Bagian depan kepala itu di sini, di ubun-ubun, dikumpulkan rambut di ubun-ubun di kepang. Kemudian qarnai 2 tanduk, yaitu 2 ujung kepala bagian belakang ini 2 tanduk namanya. Nah, sini, sini, sama sini. Dikumpulkan rambutnya kepang, kumpul rambut sini juga di kepang. Itu 3 kepangan. Tapi dijatuhkannya ke mana? Semuanya ke belakang. Dalam kapan semuanya ke belakang. Tapi posisi kepangnya di ubun-ubun dan di 2 tanduknya. أبي إليك قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سير عن سيدة أم عطية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأنا بميامنها وموضع الوضوء منها. Dirikan dari Sayyidatina Ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada mereka, orang-orang yang memandikan mereka, Sayyidatina Ummi Atiyah dan kawan-kawannya, di dalam memandikan putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ibda'na bimayaminiha, mulai oleh kalian dengan bagian kanannya dan tempat-tempat wuduk darinya. Jadi memandikan jenazah itu mulai dari sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, sama dengan kita mandi. Hanya saja aturan dalam jenazah menyiram bagian kanan dan kiri tidak bisa sekaligus, karena dia ditidurkan mandikannya, bukan diberdirikan. Tidak sunnah mandikan jenazah dalam posisi berdiri, tapi sunnah dibaringkan. Maka kata ulama katakan siram belahan kanan bagian depan, kemudian miringkan dia ke kiri, siram bagian belakang, kemudian siram belahan bagian kiri, bagian depan, kemudian miringkan dia ke kanan, baru siram bagian belakang. Nah, kalau kita mandi sendiri kan siram bagian kanan, basah muka belakang, siram bagian kiri, basah muka belakang. Berarti sebaiknya mudah memandikan jenazah itu berdiri, tapi tidak ada ulama mensunahkan hal tersebut. Nah, bikin posisi misalnya ada tali gantungan ke atas, dia tinggal disangkutkan kepala. Nah, kemudian ada tali pajangan ke kiri kanan, tinggal digantung wing. Enggak sunnah. Nah, sekarang ada juga terapi pengobatan, yaitu dengan cara menggantungkan leher ke atas, mengikatkan pinggang di bawah, masih lurus itu, kemudian dikatrol, trok naik tulang punggungnya. Itu metode sekarang. Metode kami dulu di pondok, cukup suruh kawan tertelungkup, kemudian kita berbaring di atasnya, pegang bahunya dan tangan, taruh tumit antum di tumit dia, tarik gitu. Oh, apalagi orang pendek yang di bawah, yang panjang di atas, itu saya rasa lurus tulang punggungnya. Nah, metode pengobatan tradisional ala pondok pesantren. Pernah buat di sini? Belum? Nanti diajarkan caranya. Nah, di bawah Apri, di atas Zahron. Hadis. وبه إليه قال حدثنا
حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن سلمية رضي الله تعالى عنها بمعنى حديث مالك زاد في حديث حفصة عن أمية رضي الله تعالى عنها بنحو هذا وزادت فيه أو سبعا أكثر من ذلك إن أردتن. Riwayat yang lain ada penambahan au sab'an atau 7 kali au aktsara min dzalik atau lebih dari demikian in ra'aitun nahu. Jika kalian melihat akannya perlu penambahan, ya tambah saja sesuai dengan keperluan. Hadis وبه إليه قال حدثنا حباب بن خالد قال حدثنا محمد حمام قال حدثنا قتادة عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ غسل عن أم عطية رضي الله تعالى عنها يغسل بصدره مرتين والثالثة بالماء والكافور. Sesungguhnya Muhammad bin Sirin seorang ulama mazhab, tapi mazhabnya tidak dibukukan. Sesungguhnya beliau belajar memandikan jenazah dari Sayyidatina Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana tindakan daripada Imam Muhammad bin Sirin? Beliau mencuci, memandikan jenazah dengan daun sidir 2 kali. Kemudian yang ketiganya dan air dan kafur. Jadi kali pertama daun sidir, kali kedua daun sidir, kali ketiga dan air dan kafur. Kalau ini jenazah yang meninggal mungkin beberapa hari sakit saja, karena tidak terlalu perlu untuk dimandikan berkali-kali. Kecuali jenazah yang sudah bertahun-tahun sakit, ini mungkin memerlukan mandi sampai 5, 7, bahkan 9 kali. Babun fil kafani, bab tentang kafan. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibnu Jurayj an Abi Zubair annahu sami'a Jabir ibn Abdullah yuhaddits an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu khataba yawman fadhakara rajulan min ashabihi kubida fakuffina fi kafanin ghairi ta'ilin wa kubira lailan fazajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyukhbara rajul bil-laili hatta yusalla alaihi illa ayyadara insan illa dhalika wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Zubair, sesungguhnya beliau pernah melihat Sayyidina Jabir bin Abdullah meriwayatkan hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba, menyampaikan khutbah pada suatu hari. Fa zakara rajulan min ashabihi, maka menyebutkan ia Nabi tentang seseorang dari sahabat-sahabatnya Nabi, kubit, telah dicabut nyawanya, artinya telah meninggal dunia. Fakufina, lalu dikafankan ia salah seorang sahabat fi kafanin ghairi ta'il, pada kafan ghairi ta'ilin, hakirin ghairi kamil sitir, pada kafan yang tidak mencukupi menutup badan. Kafan yang tidak mencukupi. Wa kubira lailan, dikuburkan ia seseorang malam hari, dikuburkan malam-malam, kafannya enggak lengkap. Maka membentak, menegur oleh Nabi SAW bahwa dikuburkan seseorang di malam hari sehingga disolatkan di atasnya, kecuali bahwa terpaksa oleh manusia kepada demikian. Kalau terpaksa enggak apa-apa kubur malam, tapi kalau enggak jangan. Meninggalnya 12 malam, tunggu saja besok. Wa qala Nabi SAW idza kaffana ahadukum akhahu, apabila mengkafani oleh salah seorang kalian akan saudaranya, fal yuhsin kafanahu, hendaklah dia membaguskan kafannya. Dan sampai asal-asalan, tapi bagus, ditata rapi, pempesnya, penaburan kafurnya, kemenyannya, kayu gahru dan sebagainya. Baca. Langsung terjemah. Wabillahi qala hadatsana Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Walid bin Muslim qala hadatsana Auza'i qala hadatsana Zuhri an Qasim bin Muhammad an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat udrijan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thawbin hibaratin thumma ukhira an
diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat berkata ya Sayyidah Aisyah, udrija, dimasukkan baginda Nabi SAW pada pakaian hibarah. Hibarah adalah sifat kepada pakaian, maksudnya adalah sejenis selendang yang bergaris. Nah, itu mana hibarah, sejenis selendang yang bergaris. Tsumma ukhira anhu, kemudian dilepaskan ia pakaian darinya Nabi SAW. Nuzi'anhu, dilepaskan ia pakaian dari Nabi SAW. Jadi setelah dimandikan, ditutup dengan pakaian. Setelah dengan pakaian baru dipakaikan kafannya. Sudah pakai kafan, kemudian kain itu ditarik ke bawah, keluar. Jadi bukan berarti handuk hantu pakai celana, selesai mandi pakai handuk, kemudian pakai celana yang karet besar tu, celana Pakistan, masukkan, ikat, lepas tu handuknya tinggal tarik. Nah, kalau celana Indonesia kan nggak bisa, harus masuk lewat bawah handuk. Kalau celana Pakistan enggak, dia dibuka, ini selebarnya celana, tarik gini, masuk ke situ handuk, diikat. Setelah ikat tinggal tarik aja kain handuk dari luar. Nah, begitu cara mengafani Nabi. Jadi selesai dimandikan, Nabi ditutup dengan pakaian, dibawa ke atas kapan. Setelah dilipat kapan Nabi, baru ditarik kainnya. Nah, tidak seperti seseorang selepas mandi, handuk dilepas, baru celana dipakai. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu qala, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tuwfiya ahadukum, apabila diwafatkan salah seorang kalian, fawajada syai'an, lalu dia menemukan sesuatu, fal yukaffan fi thawbi hibaratin, maka hendaklah dikafankan orang tersebut di pakaian hibarah. Pakaian hibarah artinya pakaian yang bergaris-garis. Kalau dia mendapatkan sesuatu, maksudnya punya kemampuan, punya kelapangan rezeki, maka sebaiknya kafannya jangan polos, tapi kain putih yang bergaris. Nah, ini baju gamis polos, kan ada baju putih Haramain tu bergaris-garis. Nah, kalau dapat pakaian kafannya kafan yang bergaris, artinya dianjurkan membaguskan kafan. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, dikafankan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam fi salati asyabin yamaniyatin bidi, 3 pakaian madain Yaman berwarna putih. 3 lembar pakaian madain Yaman berwarna putih, laisa fiha qamisun wala imamah, tidak termasuk dalamnya gamis, tidak termasuk sorban. Kalau dimasukkan jumlahnya 5. Jadi 3 lembar pakaian yang panjang, tambah gamis sedam, tambah sorban. Ini dalil bahasanya jenazah itu disorbanin. 6. Dan kafan Nabi warnanya putih, kemudian madain Yaman, bukan madain Makkah, bukan madain Madinah. Artinya kafan impor. Nah, hadis diriwayatkan daripada Kursuf, disebutkan pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala perkataan mereka tentang 2 lembar pakaian. Kemudian burdin hibarah, 1 selendang bergaris-garis. Berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala, sungguh didatangkan dengan burdin, akan tetapi mereka radduhu, menolak akannya, walam yukaffinuhu fihi, mereka tidak mengafankan akannya Nabi padanya burdin. Nah, ini sesuai dengan riwayat yang pertama tadi, burdin hanya untuk menutup jasad Nabi. Setelah dikafan, burdinnya dilepas. Ketika ada yang berkomentar Nabi dikafankan pada 3 lembar, salah satunya burdin, Sayyidah Aisyah katakan tidak, memang burdin itu pernah dihadapkan tapi ditolak, enggak jadi dipakai. Diriwayatkan dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu maqala, dikafankan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada 3 lembar pakaian Najraniyah. Najraniyah dengan Yamani itu sama.
Karena Najran itu sebuah tempat yang terletak antara Hijaz dan Syam dan Yaman. Kenapa dikatakan Yamania? Karena Najran itu dekat ke Yaman. Nah, dia disebut dengan Madain Minang sama Madain Padang. Oh, ini beda riwayatnya ini. Enggak beda riwayatnya, sama saja. Ketika disebut Padang berarti dia bagian dari Minang. Ketika disebut Najrani, dia bagian dari Yaman. Najran nama tempat kecilnya. Hullah sauban. Hullah sauban, sepasang adalah 2 lembar pakaian. Al-hullah as-sauban wa qamisul ladzi mata fi, dan gamis yang Nabi meninggal dalam gamis tersebut itu juga dipakai. Bab karahatil muwala fil kafan, bab makruh hukumnya bermahal-mahalan dalam kafan. Bagus boleh, tapi terlalu mahal enggak boleh. Kafannya 1 meternya 300.000 atau 1 meternya 200.000, enggak boleh. Kalau buat jubah boleh 1 meter 100.000, 150.000, tapi untuk kafan jangan. Dia kan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la tughalili, jangan kalian mahalkan bagiku dalam kafan. Maka sesungguhnya aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghallau fil kafan, jangan kalian bermahal-mahalan dalam kafan. Fa innahu yuslabuhu salban syari'an, sesungguhnya kapan akan diambil akannya kapan salban syari'an, akan ambilan, akan pengambilan yang cepat. Kapan itu akan diambil secara cepat, maksudnya akan rusak dalam waktu cepat. Diriwayatkan daripada Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan pada Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Sayyidina Mus'ab bin Umair dibunuh pada perang Uhud. Walam yakul lahu illa namirah, tidak ada bagi beliau kecuali hanya namirah. Namirah itu adalah sebuah selimut yang di dalamnya ada garis putih dan hitam. Namirah adalah selimut yang bergaris putih dan hitam. Itu selimut rumah sakit. Nah, warnanya putih hitam. Itu namanya namirah. Kunna adalah kami idza ghattayna biha, apabila kami tutup dengannya kafan akan kepalanya Sayyidina Mus'ab, kharaja rijlahu, terkeluar 2 kakinya. Wa idza ghattayna rijlaihi, apabila kami tutup kedua kakinya, kharaja ra'suhu, keluar kepalanya. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattu biha ra'sa, tutup oleh kalian dengannya namirah, akan kepalanya saja. Maaf, akan kepalanya, maksudnya tarik ke atas. Tutup oleh kalian di atas 2 kakinya sesuatu dari rumput kering. Di sinilah riwayat mengatakan bahasanya kafan itu wajib 1 lembar yang menutupi seluruh tubuh. Ini pendapat yang kuat. Pendapat yang lemah, kafan itu sesuai dengan aurat. Kalau auratnya antara pusar dan lutut karena dia laki-laki atau budak sahaya, maka kafannya cukup 1 lembar kain yang menutup antara pusar dan lutut. Ini pendapat yang kedua. Pendapat pertama mengatakan wajib 1 lembar pakaian menutup seluruh tubuh. Dalilnya hadis ini. Karena Nabi memerintahkan menutup kepala dan menutup kaki dengan rumput-rumput kering. Ini maknanya kesederhanaan dalam kafan. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul kafan al-hullah, sebaik-baik kafan adalah sepasang pakaian. Jadi ada sarungnya, ada gamisnya, ada jubah, ada imamahnya. Kalau laki-laki, kalau wanita adalah mukannanya, sarungnya, gamisnya. 3 kalau perempuan, mukena, gamis, sarung 3. Laki-laki sarung, gamis, sorban 3 juga. Nah, sebaik-baik korban adalah kabsul akran, kibas yang bertanduk. Bab tentang kafan wanita diriwayatkan daripada Sayyidina Urwah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dikatakan kepada beliau Daud. Urwah bin Mas'ud yuqalu lahu Daud. Nah, ada yang bilang bukan
An rajulin min Bani Urwah bin Mas'ud, dari seorang laki-laki keturunan Bani Urwah, keturunan Sayyidina Urwah bin Mas'ud, dikatakan baginya namanya Daud. Qad waladathu, sungguh melahirkan akannya oleh Sayyidatina Ummu Habibah, putri daripada Sayyidina Abi Sufyan, putri daripada Sayyidina Abi Sufyan, istri dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidatina Ummu Habibah sebelum menjadi istri Nabi, beliau telah menjadi istri beberapa orang sebelumnya. Nah, di antaranya adalah siapa namanya? Siapa? Sayyidatina Ummu Habibah, suaminya yang murtad ketika hijrah ke Habasyah. Nah, dari beliau lahir ada seorang anak namanya Daud. Sesungguhnya Laila binta Qanif, riwayatnya begini, sesungguhnya seorang Laila putri Qanif Saqafiyah, orang Saqif, qalat kuntu fi man ghassala, aku termasuk orang-orang yang memandikan Sayyidah Ummu Kulsum, putri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya. Fakana awwalu ma a'tana Rasulullah, adalah awal sesuatu yang memberikan kepada kami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-hiqaq. Al-hiqaq artinya jamak hakun. Yang dimasukkan di sini adalah isim jenis, lam adalah ta'rif. Apabila ada bagi jenis yang membatalkan makna jamak. Nah, hiqqa dan takhfif maksur, bukan hiqqa tapi hiqqa, menurut bahasa maknanya sarung. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama sekali memberikan kepada kami adalah kain sarung. Hiqqa walaupun jamak, tapi maksud di sana adalah satu lembar saja. Itu penjelasan daripada Imam Mubarakafuri. Kemudian ada baju besi. Baju besi maksudnya baju kurung yang pendek, disebut dengan baju besi. Bukanlah baju besi untuk perang, tapi baju kurung atau gamis yang pendek. Kemudian khimar mukannat, kemudian milhafa, kemudian selimut. Kan dianjurkan wanita mau pergi ke masjid, keluar rumah, dia memakai selimut, yaitu selembar pakaian yang digantungkan di pundak, yang agak tebal, sehingga kalau lihat di belakang tidak nampak lagi liku-liku tubuhnya. Itu nama hiqwa. Milhafa. Kemudian dimasukkan ya Sayyidatina Ummu Kulsum setelahnya ke dalam pakaian yang lain, yaitu selembar pakaian yang ukurannya panjang menutup seluruh tubuh. Berkata ya Nabi, berkata ya Sayyidatina binti Qanif Saqafiyah, berkata wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun, padahal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk. Kemudian baru dimasukkan dalam satu lembar pakaian, kemudian lembaran kedua, kemudian lembaran ketiga. Jadi Nabi memegang kafannya Sayyidatina Ummu Kulsum, berikan kepada kami satu persatu, satu persatu. Itulah makna hadis yang tadi, sebaik-baik kafan itu hulla, sepasang pakaian. Nah, bukanlah sepasang pakaian maknanya seperti orang-orang Kristen, sepatu, kaos kaki, dasi, semuanya lengkap. Itu ala mereka, itu yang terbaik bagi mereka. Dalam Islam, dia mau kena sarung, gamis,
laki-laki, sorban, gamis, kemudian 3 lembar di luarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi marji wal ma'af. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.